wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya. Yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar. Yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain. Yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama. Terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba. Dakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut. Tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk diingat dari kalangan para habaib, bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan. Terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Saudara sekalian, ada video yang beredar. Ini video resmi dari Robitoh Alawiyah, saudara sekalian, di mana para habaib ya dinasihati supaya jangan terlalu membangga-banggakan nasab. Bahkan nasab itu bukan nomor satu. Banyak para tokoh-tokoh habaib baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dan salah satunya juga Muhyiddin Berat, yaitu Gus Wafi, saudara sekalian, ada di sana untuk menasihati para habaib, saudara sekalian. Namun yang perlu dicatat di sini, saudara sekalian, yaitu bagaimana mereka masih mengakui, masih kukuh bahwasanya di dalam benak hati mereka itu masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka masih mengaku diri mereka itu ahlul bait, mereka itu adalah masih zuriyah nyambung nasabnya ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selengkapnya mari kita sama-sama simak apa penjelasan dari Gus Aziz Jazuli ya, saudara sekalian. Oke, silahkan. Kalau gitu wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamah menghadap kepada Fatimah dengan wajah bagaimana? Hari kiamah menghadap Fatimah ya. Emang Fatimah itu siapa? Pak Ahmad Taufik, emang Fatimah itu siapa, Bang? Masalah. Emang Fatimah itu siapa? Seolah-olah Sayyidah Fatimah itu adalah leluhurnya gitu kan, neneknya gitulah. Emang Fatimah itu siapa? Sayyidah Fatimatul Batul bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terus mereka ini bisa nggak membuktikan? Kok nanti bagaimana? Hari kiamat nanti akan menghadap kepada Sayyidah Fatimah, kepada Fatimah. Lanjut. Berarti sematan cucu Nabi itu nggak lepas memang. Terserah dianggap remeh gimana, faktanya seperti itu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam. Jadi kalau ada Menghadap Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Ya itu gimana amalnya lah masing-masing. Nah tinggal menganggap Rasulullah itu sebagai datonya atau sebagai nabi rasulnya, sebagai nabi atau rasulnya, junjungannya, suri toladannya. Aku tiap hari ketemu Fatimah cenah, lawang tetanggaku cenah, Taufik ya. Masalah. Nah, terus dari keturunan Alawi yang berbangga-bangga dengan nasab tanpa memberikan satu kontribusi. Dari keturunan Alawiyin ya, dari keturunan Alawiyin. Berarti dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau di uruf atau tradisi yang dimiliki oleh para sejarawan atau para ahli nasab. Nah, tetapi kalaulah memang Alawiyin itu adalah keturunan dari Alwi ibn Ubaidillah, nah itu khusus bagi mereka. Nah mungkin ini husnudon saya ya, husnudon saya. Jadi maksud dengan Alawiyin itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Jadi bukan keturunan dari Sayyidina Ali
karamallahu wajah. Tuh ya. Nah. Terus Akhlak yang baik ini itu bagaimana? Itu bagaimana? Dan itu tujuannya. Dan itu tujuannya. Rasulullah SAW juga. Jadi itu bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras, Sama sekali. berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. jadi Islam memang tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal kasta ya. Hanya begini ya. Dari siapa namanya Habib-Habib yang sepuh atau tokoh-tokohnya Habib ini selain Bahar, selain yang lainnya. Ya misalkan seperti Bapak Taufik Segaf yang merupakan ketuanya RAI gitu kan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyebutkan inni tarikun fiikumus saqalaini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi kalian itu tidak berpegang teguh terhadap para habaib, maka kalian sesat. Tahu nggak kalian bahwasannya dalam diri Habib itu terdapat bid'atur Rasul, terdapat bagian dari jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketua umumnya loh. Ketua umumnya ngomong kayak gitu. Kita nggak berbicara tentang Bahar ya, karena memang faktanya itu dalam sebuah ceramah Bapak Taufik As-Sakaf itu mengatakan dalam diri Habib itu, dalam diri habaib Ahlul Bait itu terdapat bid'atur Rasul. Nah, belum lagi dalam kitab-kitabnya, mau itu kitab Syamsul Dhahirah, Ghurarul Baha'iddawi, Al-Burqatul Musyiqa, Al-Mashra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, ataupun Kanzul Barahin, atau Faidul Asrar, Faidul Yaqi Al-Jauhariyah, atau Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, mau itu yang Tasbitul Fuad atau Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ataupun kitab-kitab yang lainnya. Semuanya itu menggambarkan bagaimana keluar biasaan keistimewaan yang dimiliki oleh Habib. Karena dalam diri mereka itu terdapat darah suci Rasulullah. Itu bisa dicek dalam kitab-kitab. Sehingga dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, bahwa keterangan secara khusus mengenai fadilah atau keutamaannya Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu ya tidak terlepas keterangannya. Artinya setiap kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, bahkan dalam kitab fikih seperti Bughiyatul Mustarsyidin itu pun tidak terlepas dari klaim nasab itu. Tidak hanya klaim nasab saja, bahkan amalu sadatina al-abi alawi hujjatun. Gitu ya, Bapak Zaid, Waalaikumsalam. Terima kasih atas doanya. Jadi gimana? Masa ini dikatakan framing sementara dalam kitabnya ngomong seperti itu? Belum lagi misalkan ya dalam seperti ini sebentar. Seperti dalam kitab Majmu' Kalamnya Habib Abu Bakar As-Sakaf. Itu bagaimana bahayanya ketika seseorang itu memusuhi atau ya tidak suka begitulah dengan Habib. Sebentar, Ahlul Bait ya, Ahlul Bait. Ahlul Bait apa Ahlul Bait ya? Ada, itu tidak terlepas dari klaim itu. Nah, di kitab manapun. Bentar ya, sabar. Terus sebentar, Ahlul Bait redaksinya ya. Nahnu wafatuna ya Ahlul Bait al-insan. Oke. Fadlu Hadramut. Terus nih. Oke. Wa innal khairat wal asrar allati fil alam kullaha nisfun fi Hadramut. Sesungguhnya semua kebaikan, semua rahasia-rahasia di muka bumi ini, semuanya ya, setengahnya itu ada di Hadramut. Wa nisful akhar bainal alam, sementara setengah yang lain, nah itu terbagi-bagi di dunia ini. Wa anna nisfa Hadramut arjah minan nisfil akhar, kemudian setengah yang ada di Hadramut itu lebih unggul daripada setengah yang lain. Begitu luar biasanya ya. Wa baqiyat ala hadhil halah ilal an, dan itu akan terus-menerus dalam keadaan seperti ini sampai sekarang. Wa in kana tara'ahal ahdath, meskipun Hadramut itu mengalami banyak tragedi, kejadian, wa tabaddalatil halah, kemudian kondisinya itu pun berubah-ubah, fahiya la tazalu baqiyatan ala ma kanat alaih.
Karena Hadramut itu tetap kekal sesuai dengan kondisi yang semula. Wa inna awliya ahlan aksaruhum istataru lima hadatsa fiha min tabaddulil hal. Dan para wali-wali Hadramut sekarang mayoritas mereka itu menutupi diri karena terjadilah karena sebuah kejadian yaitu perubahan kondisi. Wa Jawa dan Jawa, Pulau Jawa nggak tahu Pulau Jawa, nggak tahu Nusantara ini. Fiha katsir auliaun fiha katsir. Di mana Pulau Jawa ini atau Nusantara lah, wali-walinya itu banyak. Kenapa? Bisa babi tawattuni ahlil baiti biha, karena sebab di situ ditinggali oleh ahlul bait. Ahlul bait ini Habib ya. Subhanallah. Oke. Nah, terus man waqa'a fi ardi ahlil bait yurwa anil muallim Umar bin Muhammad Syammah anil Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man waqa'a fi ardi ahlil bait ubtuliya bil faqr. Barang siapa yang terjatuh di dalam harga diri dari ahlul bait, maka dia diberi bala, diberi ujian, diberi bala ya, cobaan, siksaan, yaitu berupa fakir. Jadi jangan sampai ya teman-teman yang ada di sini itu menghinakan para habib atau mengkritisi habib. Karena apa? Karena akan dikasih bala, kasih ujian, kasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran. Gitu Beb Andi. Wa man waqa'a fi du'atihim ubtuliya bil qarat ay adamin nasl. Dan barang siapa yang terjatuh dalam harga dirinya para dai-dai ahlul bait, para dai-dai para habaib, maka dia akan dikasih bala, dikasih ujian berupa apa? Berupa tidak berketurunan. La ilaha illallah, subhanallah ya. Edas. Ngeri ya. Wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul man asda ma'rufan ila ahli baiti. Ini enggak tahu hadisnya sahih enggak tahu enggak ini, perlu dicek ini ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik kepada ahli baitku, walam yukafi'hu, sementara dia ini tidak membalas perbuatan si Habib ini, tidak membalasnya, fa ana ukafi'uhu, maka sayalah yang akan membalasnya. Sehingga itu Beb Imam, ketika Beb Imam ini berbuat baik, ngasih apalah gitu kepada Habibnya, kemudian Habib ini tidak membalas pemberian dari Habib, pemberian dari Beb Imam, maka yang akan membalasnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Beb Hamid, ada seorang Habib yang namanya Hasan Tiren ya kan, Hasan Tiren. Kamu Katolik, sini. Untuk Rasulullah 100 juta apa 50 juta? 50 Beb. Nah, kalaulah Habibnya ini tidak membalasnya 50 juta atau 100 juta, maka yang akan membalas itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat Rasulullah ya. Kalaulah Habibnya itu tidak membalas, tidak mengembalikan, nah maka yang membalasnya itu atau yang mengembalikan 50 juta itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya gitu, subhanallah ya, masalah luar biasa ya. Masih banyak sebenarnya ini. La ilaha illallah, pengen gratis, nah hidup nggak mau capek kerja. Nah, di kitabnya loh seperti ini. Ini Majmu' Kalam Habib Abu Bakar As-Saqaf Gresik ya. Ini halaman 386 sampai 387. Silakan dicek saja biar tidak dikatakan saya ini framing gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Padahal masuk kantong sendiri atau ada gitu buat Rasulullah yang mana ini? Ya Beb, Kibuyut Mangunta Pak. Pak G pengen jadi J1 sana. Aduh, ampun. Saya sudah banyak traktir Habib, maka mungkin disediakan kapling surga. Oh ya, itu pasti. Karena seperti tadi itu, maka yang akan membalasnya itu Bang Ahmad Wafi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan itu jaminannya adalah Rasulullah. Jadi bukan Fagihil Mugaddam lagi, bukan. Tapi jaminannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, masyaallah. Nah.
mengetahui sumber, Ya, dengan mereka. karena Islam tidak mengenal kasta, tapi itu justru untuk mengetahui sumber. Tapi kalau statementnya itu Islam tidak mengenal kasta, ya benar. La fadla li arabiyyin ala ajamiyin, wala aswada ala abyadha, wala asmara ala asfara, illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum, dalam sebuah ayat itu ya. Nah, memang nggak ada kasta sebenarnya. Nah, terus bagaimana itu dengan ketika seorang Habibah yang keluarganya itu sudah ridho untuk menikahkan kepada seorang yang bukan Habib, lalu terus ada persekusi, kemudian juga ada apa namanya pemaksaan untuk diceraikan. Nah, ini apa sebenarnya? Nah, itu apa itu? Dan itu kan informasinya dari mana itu? Dari Pasuruan kalau nggak salah ya, dari Pasuruan. Kalau mau jadi Habib syaratnya apa? Habib Kaimin Cirebon. Syaratnya itu mendapatkan paspor hijau dari Robitoh Alawiyah. Ya, nah itu siapa Bang TJ lagi sibuk. Jadi saya kan pernah ngomong tuh kemarin, janji kan ke teman-teman itu bahwa kita mau live bersama dengan Dr. Sugeng, begitu juga dengan Bang TJ yang membahas tentang Habib tidur, Habib Apen tidur. Nah, itu ternyata Bang TJ-nya masih masih banyak aktivitas ya di hari raya. Sehingga belum nanti saya tanyakan lagi kepada Bang Wali TJ ya. Dan itu channelnya tidak tertolong itu rungkat dua-dua anak ya. Yang Teguh Iqbal Johar itu akan rungkat sebentar lagi. Kemudian juga simbahnya TJ atau TJ Aceh itu pun juga akan rungkat, sehingga bikin channel baru lagi yang namanya Tabib Iqbal Johar. Tabib Iqbal Johar. Ya, itu barangkali dari teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe itu channelnya Tabib Iqbal Johar. Oke, nah lanjut. Berasal dari mana? Kalau tanggung jawabnya, kalau tanggung jawab seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, Jadi tanggung jawab seorang Sadah. Ya, kalau sekarang berubah menjadi Habib. Emang samakah? Emang sama antara Sadah, jamak dari Sayyid, Sayyidah, Sayyidun, Sayyidani, Sadatu, dengan Habib. Sementara kalau Dzurriyyah Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif. Dan itu ada dalam kitab-kitab fikih. Terus bagaimana tadinya itu bisa berubah, Habib Ali Obaid? Bisa berubah menjadi Habib. Padahal Habib ini kan satu gelar khusus di kalangan Ba'lawi, klan Ba'lawi, bahwa di dalam kitab Siratus Salaf, apa itu ya? Siratus Salaf, karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri, di sana menggambarkan bagaimana pembagian periode ya, dari masanya Al-Imamul Muhajir ilallah sampai masa Al-Faqihil Muqaddam, semuanya disebut imam. Kemudian dari masanya Al-Imam Faqihil Muqaddam sampai kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nah itu disebut Syekh. Berarti Syekh Abdurrahman As-Saqaf, Syekh Ali As-Sakran gitu ya. Kemudian dari masa Umar bin Abdurrahman Al-Muhdhar sampai kepada abad ke-14 Hijriah, nah itu disebutnya dengan Habib. Ya, dengan Habib. Kemudian dari abad ke-14 Hijriah sampai sekarang, itu disebutnya Sayyid. Nah, hanya sekarang. Ya, sekarang itu. Semuanya dipanggil Habib. Padahal Habib itu adalah suatu gelar khusus dari kalangan Ba'lawi yang, ya katakanlah orang pilihan lah dari klan Ba'lawi itu, yang memiliki ilmu, yang tokoh lah, yang menjadi panutan dan seterusnya. Tapi semuanya sekarang lahir itu sudah jadi Habib, gitu ya. Sehingga banyak orang yang memahami bahwa gelar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Sayyid, bukan Syarif, tetapi Habib. Ya, nah itu adalah apa namanya pandangan dari masyarakat umum ya, yang dulu sebelum polemik nasab bahwa gelar dari keturunan Rasul itu disebut Habib. Jadi nggak sesuai. Kalaulah mereka, misalkan ini kan sebuah video nih ya, yang bisa diakses oleh masyarakat umum atau siapapun itu yang bisa mengakses ya. Jadi tetap klaim status sebagai Sayyid
sebagai syarif, sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak lepas. Itu tidak lepas. Oke, lanjut. besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. Dia harus. Jadi jangan minta penghormatan. Paling halu. Jangan minta penghormatan ketika ada seseorang itu adalah seorang habib. Jadi jangan sampai dia itu meminta penghormatan, tapi justru dia itulah yang menghormati orang lain. Itu harus menghormati orang lain, jangan minta penghormatan. Itu. Nah, tapi bagaimana dengan menyetir ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ahlul bait itu adalah habib. Kemudian berikutnya hadis qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu pun juga artinya adalah habib. Kemudian taraktu fikum as-saqalaini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Itu itrah ahlul bait itu pun juga maknanya adalah habib. Nah, ini diangkat, dibahas, diulas, disampaikan ke masyarakat bahwa yang dimaksud ini adalah para habaib. Tokoh-tokoh besar dari kalangan klan Balawi itu. Tokoh-tokoh besar mereka menyampaikan seperti itu. Sehingga ini apa kalau bukan promosi kepada masyarakat agar masyarakat itu memuliakan mereka klan Balawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jangan bosan. Siap, Samsul. Di sekumpul ada pun ada 31 yang disodomi Habib Ba'lawi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kan di Jepara kemarin juga ada kan ya. Paling itu ada 31 korban juga itu. Pembunuhan itu pun juga tahun berapa itu? 2000-an itu ada, kan? Pipkor ngocul, Bangkalan ya. Gus, siapa yang pernah ke Tarim langsung jadi wali, apa benar itu? Ya, dalam kitabnya itu saya lupa itu, pernah baca, cuman saya lupa, nggak saya tandain itu. Jadi, nggak tahu di masa lalu, nggak tahu di masa sekarang ya pemberlakuannya itu. Dimana ketika seseorang itu masuk ke kota Tarim, maka dia akan menjadi orang yang wali. Meskipun tidur, meskipun tidak belajar, jadi waliullah. Karena apa? Karena tidaklah seseorang itu tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya. Dia di Tarim ya, orang Tarim. Maka tidaklah tumbuh kumis ataupun jenggotnya, kecuali dia ini menjadi waliullah, menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali apa namanya? Ya wali kabib. Ya Beptino Al-Qutub, na'am. Allah. Lanjut ya. Oke, terus. Oke, bentar. Ini paling halu. Di Pelayahari, 12 santriwati yang dizinahi Habib. Karena ngaku dzurriyyah ya jadi aman-aman saja. Nah, itulah yang perlu diluruskan ya, paling halu. Ya, karena ketika meyakini sebagai dzurriyyah Nabi, ya gitu. Jadi kebal hukum ujungnya ya kan. Poenak. Yo penak temen, Beb. Yogi. Kan penak jadi cucu Nabi ya kan. Poenak. Ya. La ilaha illallah. Naam. Wa idza ma 'amil bi a'mal al-'alamin ma alamin. Wa idza ma adda bi adab al-'alamin ma alamin. Saya terjemahkan dulu ya, karena ini versinya bahasa Arab. Terus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. Wagal syul alawiyin. Sana. Keturunan Nabi Muhammad. Lihatlah seorang Alawi. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia itu tidak melewati jalannya para Alawiyin, jalannya para habaib, maka dia ya bukan Alawi. Bukan Balawi gitu ya. Terserah mau mengartikan Alawi ini keturunan dari Alwi ibn Ubaidillah atau mengartikan sebagai keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bebas, bambu runcing ya. Terus ketika seseorang itu tidak beramal seperti amalnya para habaib, maka dia bukan Alawi. Alawi itu dzurriyyah Rasul. Tulisannya di sini ya. Alawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Oke, terus ketika dia itu tidak
beradab seperti adabnya para habaib, maka dia bukan Alawi. Dari Rasul maksudnya ya. Terus. Ketika dia tidak berjalan sesuai dengan tariqah Ba'alawi, maka dia bukan Alawi. Ketika dia tidak memiliki berakhlak seperti akhlaknya para habaib, maka dia bukan Alawi. Sana. Kasih. Terus. Minin bayaga fil ula wa huwa fil asfal. Bagaimana dia itu akan jatuh atau akan berada dalam posisi yang tinggi sementara dia itu berada dalam posisi yang sangat rendah. Ayah lagi live. Kenapa? Kenapa? Nonton. Kan dari situ ya, nonton. Terus. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Nah, gacau. Subhanallah. Aduh. La ilaha illallah. Nah, terus. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal. Jadi itulah jalan yang ditempuh oleh para leluhur kita. Gimana tadi? Isi salah ya. Sebentar. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Wow, orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita. Naam. Terus, ini ada yang dari Arab segala ini. Wahadihi. Agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba Alawi. Sungguhnya nasab ini memiliki kemuliaan. Sungguhnya nasab ini memiliki kemuliaan. Terus, wafihi, dalam nasab itu terdapat tanggung jawab yang lebih berat daripada kemuliaan itu. Jangan terlena dengan nasab. Nah itu. Jangan katakan saya berasal dari keluarga dan nasab ini. Terus? Kemudian engkau itu merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain. Terus? Terus setelah itu cukup dengan membanggakan nasab, setelah itu menjadi da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Atau gimana tadinya mengajak kepada Allah sementara dia sendiri belum kenal dengan Allah Ta'ala, ilmu saja tidak punya. Bagaimana bisa dia itu mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya belajar berkenalan deh, Aleda ya, belajar berkenalan. Terus adab yang buruk. Ya nisa an-nabi, cina ahlul bait ya. Ya nisa an-nabi, wahai para istri-istri Nabi. Barang siapa di antara kalian yang membuat suatu keburukan, yang berbuat buruk secara jelas, secara nyata, maka azab itu akan dilipat gandakan bagi para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku bagi istri-istri Nabi ya, karena khitabnya itu nisa'an Nabi. Ya nisa'an Nabi, wahai para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi kalau ini kamu maksudnya ya Habib lah ya. Jadi sekali tasbih ini baca subhanallah. Nah, bacaan tasbihnya Habib itu 2 kali lipat dengan bacaan tasbihnya orang lain. Nah, misalkan Beb Alder ya, atau Beb Seles Kecap tadi, ya, karena beliau kan Habib gitu kan, atau Beb Lencai, itu membaca sholawat, atau jangan sholawat lah, sholat tahajud lah, sholat tahajud, ya, sholat tahajud 4 rakaat misalkan. Nah, karena beliau ini adalah seorang Habib, maka kalau saya yang bukan Habib itu Beb Seles, saya melakukan apa namanya tadi Habib Alder, Habib siapa namanya, saya jadi lupa itu, Seles Kecap ya. Itu 4 rakaat tahajud, maka sama seperti 8 rakaat tahajud saya yang bukan Habib. Nah, jadi 2 kali lipat itu.
Jadi dosanya dilipat gandakan, kemudian ibadahnya pun dilipat gandakan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah, terus. Dan kebohongan, sekali kebohongan itu sama dengan 2 kali kebohongannya orang lain. Allah, subhanallah. Terus, maka dosanya itu pun 2 kali lipat daripada dosanya orang lain. Makanya Habib Sales ya, kecap tarim, kalau melakukan dosa sekali aja, maka itu dilipat gandakan 2 kali. Beb lencai juga sama itu. Ketika melakukan sebuah ibadah, maka untuk orang lain itu pun juga dilipat gandakan 2 kali itu, Beb. Luar biasa ya. Beda-beda, matematikanya beda, Beb. Indro ya. Jadi jangan disamakan. Beda soalnya. Sekali nafas bisa baca Yasin 90.000 kali, yaitu garomah, Beb. Beb Hamim ya. Sakar PDW. Boleh, bebas. Soalnya bebas itu. Bebas itu soalnya, mah. Aku kelahiran Banjarmasin 1970. Masalah, Beb. Antum lebih tua, Beb, daripada saya, Beb. Aduh. Alal ain waras. Beb paling ya. Nah, terus. Jadi keinginan baiknya itu ketika memiliki keinginan yang baik untuk melakukan sebuah ibadah misalkan ya. Maka kalau dibandingkan dengan orang yang bukan Habib itu 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Subhanallah. Luar biasa memang nih ya. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh para habaib. Beda. Padahal khitab ayatnya tadi ya nisa'an nabi, jelas. Wahai para istri-istri Nabi. Tapi diaplikasikan kepada siapa? Diaplikasikan kepada para habaib. Emang habaib itu nisa'un nabi? Kemudian apakah nisa'un nabi itu ya mencakup juga keturunan-keturunan dari anaknya? Misalkan ini kan khitabnya kepada Sayyidah istri-istri Nabi ya. Ada Siti Aisyah, ada Ummu Habibah, Ramlah, kemudian ada Hafsah, dan seterusnya. Khitabnya kan ke situ. Nah, sementara untuk Sayyidah Fatimah itu kan istri Nabi. Tapi adalah putri Nabi, atau Ahlul Bait Nabi. Nah, kemudian ketika Siti Fatimah ini memiliki keturunan dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, itu apakah masuk khitabnya? Enggak lah. Jangankan kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah, jangankan kepada keturunannya, Sayyidah Fatimah saja itu tidak masuk karena nisaun Nabi, istri-istri Nabi. Cucu Yuyam bebas. Naam, super fagihil megadam. Lanjut. Maulid yang kuat dikotori dengan penceramah. Jangan sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sedang campur laki perempuan, joget dan sebagainya. Yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu. Ya. Ketika dakwah dijadikan sarana hiburan, majlis-majlis ilmu Anda membosankan. Ketika kegiatan dakwah dianggap sebagai hiburan. Ya hanana, kan gitu. Konser kan namanya. Dakwah dijadikan hiburan. Kabeh berecek guru NU. Kabeh berecek guru NU. Gimana mencinta Rasulullah? Semalam sudah kita bahas itu WebCK. Maulid Nabi mengenang bagaimana kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinyanyiin kabeh berecek. Itu kan gak sinkron. Seharusnya di acara maulid, di acara sholawat itu, coba diulas ke. Bagaimana biografi dari Rasulullah itu seperti apa? Ajaran Rasulullah seperti apa? Sifatnya Rasulullah seperti apa? Adabnya Rasulullah seperti apa? Interaksinya Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, kepada umatnya, kepada anak kecil, kepada orang tua. Nah, seharusnya itu. Seharusnya itu kan yang diperkenalkan kepada masyarakat, bukan ya anak-anak mana ada. Jadi benar itu kata Habib ini bahwa maulid itu dijadikan konser. Benar itu konser, dan tarifnya pun juga besar ya kan, nggak hanya 1 juta 2 juta itu, sampai puluhan bahkan ratusan juta ya kan, seperti yang di mana itu di Banyuwangi itu sampai berapa itu 700-an edan kan. Hari amat ya. Gitu Beb Alder. Beb Namet ya. Mayan. 1 Alphard. Meskipun yang second ya. Beb CK ya. Nah, 700 saya. Lumayan lah, bukan lumayan gede. Cek. Nah, sinyal bagi Hilm Gadam.
Para wali-walinya Allah Ta'ala itu, cek suara. Beb Indro, cek. Beb Alida, Beb Dukun. Nah, cek suara. Aman ya? Aman ya, Bang Ahmad Rafi? Aman ya? Cek. Ada ya, aman ya? Gambar jelas ya? Aman. Oke, aman. Aduh, Masya Allah, ini gara-gara gualat dengan pagi ilmu gadam ini. Oh gitu. Jadi mau hujan. Enggak, ini sudah aman ini. Jadi boro-boro seorang wali itu akan menyembunyikan karomahnya. Seorang wali itu mana ada perasaan saya memiliki karomah. Mana ada? Nggak ada. Seorang wali Allah itu merasa memiliki karomah. Kenapa? Karena yang namanya wali Allah itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Yang namanya hamba gimana sih? Mana ada seorang hamba, seorang budak, hamba sahaya. Itu ketika dia bekerja, kemudian mendapatkan pemasukan. Lalu, ini jangan, ini duit saya. Nah, sementara dalam hadisnya itu, kullu ma lil abdi fahuwa li sayyid. Semua bebomis yang dimiliki oleh seorang hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Maka bagaimana dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka itu menghambakan dirinya kepada Allah secara totalitas? Otomatis nggak merasa memiliki boro-boro, merasa memiliki karomah, bukan garoma. Karomah. Boro-boro merasa memiliki karomah. Ibadah yang mereka lakukan saja mereka tidak merasa memiliki. Jangankan ibadah, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka nggak merasa mereka miliki. Mereka nggak merasa memilikinya. Apalagi amal, kekayaan, segala macam. Semuanya nggak. Para wali-wali Allah itu tidak merasa memiliki karomah. Jadi ini bukan soal menyembunyikan karomah atau menampakkan karomah, mengeluarkan karomah atau pamer karomah. Ini soal definisi dari wali itu sendiri. Jangan-jangan salah nih dalam mendefinisikan seorang wali. Gitu kan? Nah ini malah dalam apa kemarin itu yang kita ulas ya. Bagaimana seorang al-imam, al-wali, al-gutub, al-gutbul ghaus, al-faridul jami, di mana Abu Bakar al-Adani itu merampok ya kuburan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkutnya ke dalam kendaraannya. Itu wali apa? Mana ada wali ngerampok? Itu wali apaan coba? Saya nanya ini. Dan apa namanya, kitab-kitab seperti itu penuh dengan cerita-cerita tentang garomah dari para wali-wali Habib, gitu kan? Ini bukan soal ini, bukan soal menyembunyikan garomah, tapi yang namanya wali itu tidak merasa memiliki karomah karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kisah tadi itu merampok kemudian mengeluarkan bagaimana apa namanya garomah dari siwak, rudal siwak ya, atau siwak bazooka yang ketika siwak itu dicelupkan ke dalam baskom yang ada airnya, kemudian tenggelamlah kapal perang, 1 kapal perang, 2 kali 2 kapal perang, 3 kali 3 kapal perang, 4 kali 4 kapal perang, 5 kali 5 kapal perang, 6 kali 6 kapal perang tenggelam. Terus yang ke-7 gimana? Oh biarin. Nah, khalihi yaruddul khabar cana. Biarkan itu kapal yang ke-7 itu kembali lagi ke Turki untuk memberitahukan bahwa ini loh ada seorang wali yang hebat. Nah, ini jadi persoalannya bukan percaya tentang karomah atau tidak, tapi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah itu kan belum apa namanya, belum bisa terverifikasi sebagai sebuah karomah. Karena apa? Kenapa? Ya karena bermasalah. Yang nyusun siapa? Yang nyusun kapan? Kemudian kemaslahatannya apa? Gitu kan? Demi untuk selamat dari apa namanya, hukuman atas perampokan kepada magam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menghancurkan 6 buah kapal perang. Gara-gara apa namanya, kemudian dilawan dengan menggunakan siwak bazooka. Nah, ini kan gimana gitu? Ini boro-boro ini. La ilaha illallah. Sehingga ya namanya karomah itu perlu diverifikasi. Makanya begini ya teman-teman. Itu di awal mukaddimah dari kitab Tabaqat Al-Auliya atau Tabaqatul Kubra. Siapa namanya? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau Lawat. Mana kitabnya? Di mana di situ itu kan bahwa
memang benar kitab ini membahas tentang bagaimana manakib-manakib dari para salihin, dari para aulia, dari para sufiyin, ya. Di mana kita ketika mempelajari manakib-manakib mereka itu bukan untuk mengetahui bagaimana karomah yang mereka miliki, bukan. Tapi lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Lihat bagaimana ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dalam manakib-manakibnya. Sehingga yang namanya karomah itu ya bisa iya benar, bisa tidak. Itu kan. Bahkan ketika saya ini membaca beberapa karya-karya dari Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani secara khusus ya. Ada Al-Fathur Rabbani, ada Jala'ul Khatir, ada Futuhul Ghaib, ada Ghunyatut Talibi. Nah, saya telah kitab-kitab itu. Dan mana? Nggak membahas tentang karomah, bahwa karomah saya seperti ini, karomah saya seperti itu, mana ada? Nggak ada sama sekali. Nah, sehingga untuk kisah-kisah tentang karomah-karomahnya Syabdul Qadir Al-Jilani sekalipun, nah itu perlu diverifikasi. Perlu diverifikasi. Ya, perlu diverifikasi. Meskipun ya sudah ada pengakuan dari Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, Ibnu Daqiqil Aid, Ibn Taimiyah, Syamsuddin Az-Zahabi, Ibnu Katsir, kemudian tokoh-tokoh yang lain lagi, bahwa tidak ada karomah yang mutawatir dari seorang tokoh kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, meskipun ada statement seperti itu. Nah, ini mah boro-boro, dikit-dikit karomah. Jumlah wali kutubnya ada 80 di masanya Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf. Semuanya adalah dari kalangan para habaib. Dan wali-walinya, jumlah wali yang selain wali kutub itu ada puluhan ribu wali. Ini apaan? Iya betul, Beb Color News. Namanya juga pembahas tasawuf. Itu adalah proses bagaimana seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia itu beribadah kepada Allah taala adalah dengan cara ibadah yang ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita gambarkan kemarinnya kan? Ikhlas itu bagaimana? Simple gambarannya. Kita beribadah kepada Allah. Nah, setelah itu apa? Ya udah lupakan. Seolah-olah kita itu melupakan apa? Melupakan kotoran yang keluar dari tubuh kita, baik itu berupa air kecil atau air besar. Masa mau kita hitung-hitung itu? Berapa liter kita ini buang air? Kemudian berapa ton kotoran yang sudah keluar dari jasad kita, dari tubuh kita? Kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. La ilaha illallah. Jadi jangan salah gitu. Karena apa? Karena tidak setiap orang yang bercerita tentang karomah itu benar karomahnya. Seperti ketika saya menceritakan bagaimana karomah dari Sun Gokong, karomah dari Superman, dari Spiderman, dari Batman, dari Power Ranger, dari siapa? Lupa terus saya itu namanya. Sang Kuryang. Apakah cerita-cerita yang luar biasa dari nama-nama atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu bisa dikategorikan sebagai cerita mengenai karomah, sehingga ketika seseorang mengingkari cerita-cerita tersebut lalu dianggap sebagai seseorang yang mengingkari karomah? Kan beda. Kan beda. Jadi ketika kita itu tidak percaya dengan karomahnya Habib misalkan, itu bukan kita berarti anti terhadap karomah. Karomah itu ada. Karomah itu adalah sebuah hal yang harus diyakini oleh umat Islam. Tapi kan nggak semua kisah yang ajaib lalu disebut sebagai karomah, sebagai karomah. Tapi itu namanya adalah karomah. Gitu loh. Gimana sih? Lalu saya juga nyimak itu di sini ya, di Nabawi TV yang video terbaru itu. Jadi siapa? Ustadz Ajir Ubaidillah. Jadi Ajir Ubaidillah itu sewaan artinya. Ajir Ubaidillah itu adalah sewaan Ubaidillah. Ini nih melihat mananya ya. Ustadz Ajir Ubaidillah. Sang Kuryang bukan Sang Guryang. Oh ya, nah. Itu ketika membahas tentang karomah itu mengutip bagaimana kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan karomah. Asif bin Barkhaya itu yang merupakan salah satu pengikut dari Nabi Sulaiman. Kemudian ada Siti Maryam, Sayyidatina Maryam. Kok mau disamakan itu? Sebuah karomah yang benar-benar ada dan diceritakan dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi, mau disamakan dengan karomahnya Fagihil Mugaddam? Atau bedalah?
Nah, kemudian mengutip-ngutip tuh dari siapa, Ibn Taimiyah, dari Ibn Bas dan lain sebagainya, seolah-olah kita ini yang tidak percaya dengan garamahnya para habaib itu adalah para pengikut Ibn Taimiyah, Ibn Bas, Ibn Qayyimil Jauziyah ataupun yang lain, seolah-olah kita Wahabi gitu. Nah, itu framingan itu. Loh, bacaan saya saja itu adalah karya-karya dari Syekh Abdul Wahab Syarani, seorang sufi. Yang jelas pasti membahas tentang karamah. Bacaan saya diantaranya adalah kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacaan saya diantaranya itu kitab Syarah-Syarah Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau karya-karya yang lain lah dari karya-karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seolah-olah kita Wahabi gitu, saya Wahabi gitu. Nah, jadi ada framing ke sana itu. Framing ke sana. Sehingga yang dikutip itu adalah garamahnya Ibn Taimiyah, garamahnya Ibnu Qayyimil Jauziyah, garamahnya siapa, Ibn Bas, dan lain sebagainya, seolah-olah framing bahwa barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah Wahaboy. Gitu. Mana ada Wahaboy yang ngerokok? Tokohnya ya. Subhanallah, Bib Ibnu Fajar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. So, ya jelas bukan, Bib. Think it ya. Alawiyin itu adalah keturunan Sayyidina Ali dalam uruf atau tradisi para ulama sejarah dan juga para ahli nasab. Amaliyah fitnah sirungkat cina. Rokok haram. Hari amat. Haram. Subhanallah. Allah. Wahaboy yang udut ketahuan jamaahnya. Silahkan cari vlognya. Oh gitu ya, ada ya. Wahaboy yang udut ya. Petir Faqihil Muqaddam sedang menyambar. Oh enggak. Itu adalah petirnya Allah Subhanahu wa taala itu, bukan petirnya Faqihil Muqaddam. Anda itu ngeledek itu ya. Bib dukun. Waduh. Masalah. Itu garamah, Bib namanya, Bib dukun. Gelasnya kurang gede cenah. Ampun, terus. Ya, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut tidakkah tertulis dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu diingat, menceritakan tentang karomah yang berlebihan. Selain dalam ceramah-ceramah dari oknum-oknum kabib itu yang jumlahnya 1 kecamatan, ya, kitabnya banyak, gitu loh. Kitabnya banyak, nggak hanya 1-2 kitab. Itu kalau dikumpulkan 30 kitab itu ada. Bahkan karena saya aja nggak nyusun itu satu persatu kitabnya apa saja itu. Itu kalau dikumpulkan, ya 30 kitab itu lebih. Bayangin, Beb, Gibran, ya, kitab-kitab mengenai garamah. Bagaimana seorang kabib itu memiliki karpet Aladin. Bagaimana seorang kabib memiliki siwak, torpedo, siwak bazooka. Bagaimana garamah dari Habib yang dapat merubah kotoran manusia menjadi emas, dan seterusnya. Itu nggak hanya 1-2 kitab. Dan itu sampai berapa itu? Sampai 30 lebih lah kalau dikumpulkan itu ya. Saya yang di sini aja udah ada berapa itu. Nah, belum lagi yang datanya masih PDF. Sangat banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus bagaimana garamah? Fail. Itu apa, jendela tolong tutup. Nah, garamah grepe payudara ada. Garamah bisa membuat guburan ada. Nah, belum lagi yang lain, banyak itu. Jadi yang berlebihan itu siapa yang menceritakan tentang garamah? Saya kalau pakai koko putih keren, saya lebih nyaman begini, Beb Ali. Alright, ya, lebih nyaman pakai kayak gini lah, kaos, pakai kain gitu ya, peci biasa. Kalau perlu pakai surban gitu. Kadang kali pakai jas, nah gitu doang, Beb. Nggak usah pakai peci putih, koko putih, nggak perlu, Beb. Ya, mending lebih pede pakai batik gitu, Beb. Ya, nah, jadi nggak berlebihan. Yang berlebihan itu kitab-kitabnya. Dan kayu-kayunya yang berlebihan dalam menceritakan tentang kisah garamah. Itu terus. Para habaib, bahwasanya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa difit oleh. Ada yang lupa.
Terus apa yang akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menyusun kitab-kitab tersebut? Ya, belangkon pun oke ya jika dipakai. Naam, Bang Ahmad Wafi. Lalu gimana? Apa yang akan dipertanggungjawabkan? Bagaimana pertanggungjawaban dari tokoh-tokoh yang menyusun buku-buku garama yang seperti itu, yang berlebihan dalam menceritakan garama? Jadi jangan salahkan yang mengangkatnya, salahkan yang menyusunnya. Itu loh. Ini kok yang disalahkan yang membahas. Ketika saya ngebahas tentang garama, ya kan, itu disalahkan seolah-olah saya ini adalah seorang Wahabi gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Gimana? Aduh, ngeri. Ya, sehingga apapun yang disampaikan itu di publik, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah. Maka itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan. Terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau bisanya. Jadi yang dimaksud dengan kisah keteladanan itu Mbak Yuli, Bib Gafin, Bib Ahmad Fauzi, Bib Ahmad Fauzi ataupun yang lain. Kisah keteladanan yang dimaksud itu adalah kisah-kisah garama. Kisah-kisah garama. Itu tadi bahasa yang dimaksud dengan kisah keteladanan itu adalah kisah garam. Nah, terus para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat, karena kesalahan Anda. Jangan buru-buru, Askar. Bukan kesalahan dari pendahulu Anda, Beb Alder, yang menyusun sebuah kitab di mana Al-Imam Faqihil Muqaddam itu telah mengatakan siapapun lam yamut ahadun min al-ba'alwi illa waqad aslaha lahu jadduhu manzilatan fil jannah. Tidaklah seorang habib meninggal kecuali telah disiapkan manzilah fil jannah, kaplingan surga oleh Faqihil Muqaddam. Ya. Jadi kemudian untuk membuktikan bahwa statement ini benar, untuk membuktikan bahwasanya statement ini benar, maka dikisahkanlah itu ada seorang kibin yang meninggal. Kemudian Habib itu ada seorang Habib, ada seorang Habib yang sedikit tidak percaya kepada ucapan dari Faqihil Muqaddam. Lalu Habib yang lain mengatakan, ya Habib, apakah engkau ini mendustakan garamah dari Faqihil Muqaddam? Oh enggak mendustakan garamah dari Faqihil Muqaddam. Tapi saya ini khawatir statement yang disampaikan oleh Faqihil Muqaddam itu didengar oleh seseorang yang tidak saleh, yang ahli maksiat, sehingga dia berani untuk melakukan kemaksiatan lantaran sudah ada jaminan surga dari Faqihil Muqaddam kepada Habib, kepada Kibin, kepada muridnya Habib, muridnya Faqihil Muqaddam. Oh gitu ya? Tahu nggak kamu faktanya kayak gimana? Begini, ada satu orang Kibin meninggoy, ceritanya Kibin meninggoy. Nah, terus ada Kabib. Di mana Kabib ini memimpikan, dan ternyata dalam mimpinya itu bertemu dengan Kibin itu. Maka ditanyalah Kibin itu, wahai Kibin, wahai Kibin, apa yang engkau alami di alam kubur? Apakah engkau itu bertemu dengan Faqihil Muqaddam? Dan apakah Faqihil Muqaddam itu memberikan syafaat atau pertolongan untuk dirimu, wahai Kibin? Maka dijawab Kibin, naam, iya. Tidaklah saya diletakkan di dalam kuburan, kecuali setelah itu saya langsung disambut oleh Faqihil Muqaddam.
Sehingga Faqihil Muqaddam sangat bermanfaat kepadaku. Khususnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. La ilaha illallah. Nah terus yang nyusun kayak gini gimana, Beb? Nah wow. Terus yang kayak gini gimana? Gimana ini? Jadi salahkah kita yang membahasnya, kemudian mengkritisinya, Beb, Ahmad Yani, kemudian sementara untuk penulisnya itu tidak disalahkan. Dan kisahnya itu berkutat dalam mimpi lagi, ya kan? Mimpi lagi, terus main mimpi. Terus main mimpi. Kan kemarin sudah kita ceritakan itu dari kitab ini, ya kan? Dan mungkin Kibin-Kibin pun belum membaca, atau Kabib-Kabibnya pun belum membaca isi dari kitab ini. Al-Fathul Mubin, Syarah Qasidah Hati Ahadi. Jadi jangan salahkan yang membaca kitabnya, salahkan yang menyusun kitabnya. Kenapa sampai kitab itu disusun seperti itu hanya untuk menunjukkan bagaimana kehebatan leluhurnya. Jadi jangan kemudian memframing orang lain sebagai wahaboy. Pada faktanya boro-boro wahaboy. Makanya jangan kebanyakan tidur supaya jangan banyak mimpi. Ya, Beb, Ali, alright. Masalah ngopi-ngopi ya, ngopi dulu lah, ngopi lagi. Nggak bisa mikir, mimpi terus. Long kitab yang isinya mimpi aja itu dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Cerita-cerita apa tadi? Cerita-cerita bukan garomah istilahnya. Cerita-cerita keteladanan. Emang yang diteladani dari situ apa? Apakah agar orang lain yang membacanya itu, ya, agar tawassulnya itu ila hadrati al-Faqihil Muqaddam al-Ustadzil A'zam Muhammad dan Ali Ba'lawi apa gimana? Kalau akun Adi Tiada Derita itu bukan akunnya Bang Zaini itu, bukan itu. La ilaha illallah. Naam, ngopi dulu, Beb, ngopi dulu. Subhanallah, mimpi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketawa, Beb, Lutfio. Antum itu ketawa aja kayak ngeledek saya itu, Beb. Aduh, ampun. Allah Subhanahu wa taala saja kalau mau menurunkan bala harus minta izin sama Habib. Pangkat Allah Subhanahu wa taala masih di bawah Habib. Astagfirullah, ada aja ya, ampun. Ini gelasnya gimana habisnya itu belum tentu, Beb. Jadi sehari kadang segelas gede ini. Segelas gede buat sehari gitu ya. Kan nggak seperti minum air, kalau minum air kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Martapura ada seorang kabib meninggal. Mana tadi itu? Dalam lahatnya dipenuhi surat Faqihil Muqaddam. Itu garomah namanya, Beb, palingnya. Itu namanya garomah. Emang beneran ada gitu, Beb? Aduh. Antum itu kayak ngeledek aja. Ampun. Ya. Saya kira habis pasrah, oh enggak. Itulah garomah saya ya. Alhamdulillah, masalah. Naam. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bahwa tadi nggak saya man abdoma maulidi itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku untuk syafi'an yaumul qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi bilang aja lewat mimpi. Nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya. Oh ya, kalau mimpi ya nggak jadi hujah. Nah terus kitabnya mimpi. Yang memerdekakan Pulau Jawa adalah Kabib. Kemudian yang melawan Belanda, yang melawan Jepang, yang melawan tentara sekutu adalah Kabib. Dan ternyata itu adalah mimpi. Gimana mimpi itu bisa jadi hujah? Gimana mimpi itu bisa jadi hujah? Nabawi TV itu, Beb, Gafi, naam. Nabawi TV, oke. Mimpi kan nggak bisa jadi hujah, kenapa jadikan hujah? Apalagi tadi untuk mengecek sebuah kebenaran dari statement lam yamut ahadun min al-abi alwi illa waqad aslaha lahu jadduhu manzilatan fil jannah. Kan mimpi pada ujungnya, ya kan? Benar, banyak di tempatku yang seperti itu, cenah. Waduh, surat Faqihil Muqaddam, paling halu ya. Nah, kota 1000 walid. Ngeri, ampun, masalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Nah. Gimana?
Si kamu dengan jangan dekat bibi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak ada dasar, bulan hari tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma. Jangan menjauhkan dari Anda, mereka ulama, mereka orang soleh, mereka awliya dari Anda tidak mewarisi satu pun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semua. Ayo. Jangan menceritakan garoma, jangan menceritakan tentang kemuliaan datuk-datuk Anda. Jangan memberikan atau merasa bahwa kamu ini sudah anti azab. Jangan meyakini bahwa Anda ini sudah dijamin surga. Padahal datuk-datuk Anda ini adalah para wali-wali Allah, para salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, bahkan wali kutub. Nah, ini ada Al-Habib Faqih Al-Faqihil Mukandrum. Ya nggak tahu ya, soleh beneran apa enggak itu ditanya aja itu kepada paling halu itu. Misalkan ruhnya Faqihil Muqaddam itu. Bisa diajak komunikasi apa enggak itu oleh paling halu ya. Aduh, masalah. Di Kalsel ya, di Martapura atau di Kalimantan Selatan itu banyak. Ya, bingung juga kita, Beb Ali. Baik. Nah. Saja yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita, bukan hanya para saudara yang aneh membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakal seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ya satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku Habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali dia mencerminkan akhlak Sada Ba'alawi. Apabila terus-menerus itu bukan akhlak Sada Ba'alawi ya itu ya. Kata Kabib Tador. Kata Kabib Tador itu. Kata Kabib Tador. Orang yang dawir berarti dia adalah orang yang tidak mencerminkan akhlak dari para Sada Ba'alawi. Itu ya, Kabib Tador.